Nah, dari situ ada keterangan tren data gen. Jadi tren data gen sama dengan image data generator kita rescale sama dengan 1/255. Nah, apa sih itu si tren data gen itu? Jadi si tren data gen ini adalah objek dari kelasnya si image data generator yang kita gunakan untuk melakukan augmentasi gambarnya. Nah, augmentasi gambar itu merupakan teknik yang digunakan untuk memperluas dataset dengan menghasilkan variasi gambar baru melalui transformasi seperti itu. Nah, untuk rescale-nya itu untuk apa? Itu tuh untuk keterangan pixelnya. Jadi rentangnya itu kan ada 0 sampai dengan 1, maka itu kita pilih 1 dan kita bagi nilai pixelnya itu 255 seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal ikutin aja code yang ada di sini gitu ya. Nah, dari sini setelah code ini dijalankan, kita cek nih dari code ini bener nggak nih data si image-nya itu totalnya si trennya ada 3.115 gambar gitu dari 36 kelas. Nah, setelah data ini dikeluarkan semua dan dicek dari folder dataset yang udah kita download, itu semuanya sudah sesuai atau belum. Bisa teman-teman cek sendiri nanti. Nah, setelah data diaugmentasi dan berprosesi, berikutnya kita bangun model si VGG-nya. Nah, ini teman-teman, cara untuk membangun si model si VGG-nya itu. Kita buat eh, base model itu isinya itu adalah VGG dengan beratnya, dengan weight-nya itu dari si ImageNet gitu ya. Dan juga dari shape-nya kita masukkan ukuran yang tadi 224. Lalu kita bawahnya kita buat model si sekuensialnya gitu. Ada sekuensial, jadi di dalam sekuensial ini ada base model, ada flatten, ada dense, ada dropout, ada dance-nya lagi seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang si modelnya itu, untuk apa sih itu kita memuat si VGG-nya itu keterangannya gitu code-nya. Nah, si VGG ini kan sebenarnya dia model konvolusional yang dilatih menggunakan ImageNet. Makanya weight-nya di situ kita pakai ImageNet. Lalu berikutnya ada include top sama dengan false. Itu artinya adalah parameternya. Jadi kita menginstruksikan si parameter itu untuk tidak memuat bagian akhirnya. Jadi model VGG yang kita gunakan itu untuk klasifikasi lapisan fully connected, ya. Nah itu eh, kita setel dengan false. Artinya kita hanya menggunakan bagian layar konvolusionalnya saja. Nah dari si VGG 16-nya itu untuk kita ekstraksi fitur-fiturnya nanti. Lalu si base modelnya, base model itu untuk mencegah model memperbaharui bobot-bobot si konvolusionalnya. Nah, itu adalah langkah pertama dari si transfer learning-nya itu, teman-teman. Nah, untuk flatten itu apa sih gitu? Flatten itu adalah lapisan konvolusionalnya dari si VGG 16. Jadi kita menggunakan lapisan flatten-nya itu untuk mengubah output 2D dari lapisan konvolusional menjadi vektornya ID gitu. Lalu format berikutnya kita lanjut ke lapisan dense-nya. Nah, dense-nya ini itu lapisan fully connected-nya. Lapisan fully connected-nya adalah hasil dari 512 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Fungsinya untuk apa sih ReLU-nya itu? Yaitu untuk membantu mengatasi masalah vanishing gradient dan mempercepat konvergensinya. Dan untuk dropout-nya untuk apa sih? Nah, dropout-nya ini adalah teknik regulasi yang kita gunakan agar mengurangi overfitting gitu teman-teman.
Jadi agar si modelnya ini tidak mengalami overfitting, kita menggunakan si dropouts-nya. Lalu di sini ada dance lagi, kita aktifasi si fungsi softmax gitu. Nah, model CNC dance-nya ini untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam kelas gitu. Misalnya ada 36 jenis buah dan sayuran gitu. Kita aktifasi ke dalam softmax itu digunakan pada lapisan ini karena masalah klasifikasi multi-kelas, si softmax ini dapat mengubah output menjadi probabilitas masing-masing kelasnya dengan total probabilitas untuk semua menjadi satu gitu. Nah, setelah si model visinya kita bangun, lalu kita lakukan eh, model trainingnya. Kita training nih si model segiji yang udah kita bangun. Jadi di sini ada model .fit, keren generator yang tadi, epoch, validation data dari validasi generatornya. Nah, untuk di sini saya hanya menggunakan satu epoch karena memang ada kendala dari lokal. Karena di sini eh, untuk mengolah satu epochnya saja itu butuh 20 menit biasanya, atau dari model yang atau dari code yang saya ambil itu dia melakukan 30 kali epoch. Nah, untuk di sini kebetulan laptop saya memang agak berat gitu teman-teman. Jadi si epochnya ini saya hanya ambil satu aja. Nanti teman-teman kalau memang punya device yang lebih mumpuni untuk mengolahnya boleh dicoba untuk menggunakan si 30 epoch. Itu. Nah, dari sini kita lihat dari hasil satu epoch kita lihat akurasinya itu adalah 0,759. Harusnya kalau ini dilakukan pengulangan secara 30 kali, harusnya si model ini bisa terlatih secara 30 kali. Jadi 30 kali diulang modelnya dan harusnya hasilnya lebih bagus gitu teman-teman. Nah, setelah kita lakukan training model, kita lakukan lagi fine tuning. Jadi si base model yang udah kita buat tadi, kita fine tuning. Agar apa? Agar nilai akurasinya yang kita dapat itu lebih tinggi. Nah, di sini saya menggunakan optimizer-nya si Adam. Berikutnya adalah kita lakukan evaluasi model. Dari model yang tadi sudah kita bangun, yang sudah kita fine tuning juga, kita dapat nilai akurasi berapa sih gitu. Nah, di sini kita dapat dari satu epoch yang saya lakukan tadi, ternyata hanya dapat 64,62%. Nah, baiknya nanti teman-teman bisa dicoba untuk eh, epochnya dilakukan lebih banyak lagi. Jadi akurasinya itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, setelah itu kita lakukan eh, klasifikasi reportnya sama function matrix. Nah, di sini kita dapat nih. Jadi di sini untuk klasifikasi reportnya kita menggunakan precision, recall, advanced score, support gitu ya. Nah, dari klasifikasi ini nanti bisa kita lihat yang lebih baik tuh yang mana sih gitu. Kalau di sini kelihatannya yang lebih baik tampaknya ada dua, si precision sama recall gitu ya teman-teman. Nah, ini visualisasi si conversion matrixnya. Setelah itu kita lakukan visualisasi hasil pelatihannya. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, harusnya kalau dia melakukan epoch ke 30 kali, di sini ada grafiknya nih. Jadi ada grafik si akurasi trennya, ada grafik si akurasi validasinya. Cuma kalau di sini dia nggak kelihatan, jadi kalau kita cari dia ada di sini, si tren akurasinya, kalau si validasinya ada di tempat lain gitu. Harusnya dia kalau nggak melakukan epoch yang sesuai, dia akan muncul di sini. Nah, kita masuk ke step yang terakhir, masuk kita prediksi dan kita demonstrasikan. Jadi dari data yang kita download tadi, kita tes nih modelnya. Kira-kira kalau kita masukin buah apel, si model ini memprediksi gambar itu gambar apel atau bukan? Atau kita masukin buah paprika, si model ini memprediksi
eh, gambar itu eh, beneran pisang atau bukan gitu. Kalau paprika, paprika beneran atau bukan gitu. Nah, ini kita lihat nih, kita menggunakan si 10 data aja untuk kita tes gitu, teman. Nah, dari hasilnya kita lihat hanya satu, dua, tiga, empat, hanya 4 data aja yang dia memprediksi itu buah pir dan itu beneran pir. Sisanya untuk paprika dia rata-rata salah, semuanya salah. Untuk pir satu salah. Nah, gitu berarti dari model yang kita bangun, karena tadi hasil akurasinya hanya 64%, masih banyak yang salah memprediksi gambarnya gitu. Baiknya sarannya ditingkatkan lagi si epoknya itu di apa namanya dilakukan 30 kali pengulangan model, habis itu di training modelnya 30 kali, terus kita lakukan fine tuning. Nah, nanti hasilnya kemungkinan besar ketika dievaluasi itu akurasinya akan meningkat gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang malam ini bisa jelasin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.